Saat tubuhku berhenti berfungsi seperti yang mereka harapkan, suamiku ikut menjauh, dan mertua yang dulu memanggilku nak mulai memandangku seperti beban. Aku bukan hanya kehilangan harapan menjadi ibu, aku juga kehilangan tempatku sebagai istri dan sebagai manusia. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah hanya karena satu kalimat dari seorang dokter. Ruangannya dingin, terlalu dingin. Aku duduk dengan tangan saling menggenggam, mencoba terlihat tenang, seperti perempuan dewasa yang siap menerima apapun. Tapi saat dokter itu membuka hasil pemeriksaan dan menatapku dengan wajah serius, dadaku mulai sesak. Bu, dari hasil ini, kami menyimpulkan ibu mengalami menopause dini. Menopause. Kata itu terdengar asing, padahal sering ku dengar, tapi tidak pernah terpikir akan melekat pada diriku. Apalagi sekarang, apalagi secepat ini. Aku tersenyum tipis. Entah kenapa refleks itu muncul, seolah aku harus bersikap baik-baik saja, meski hatiku runtuh. Aku mengangguk, padahal kepalaku kosong. Tidak ada tangisan. Tidak ada reaksi dramatis, hanya hampa. Dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela mobil. Jalanan tetap ramai, orang-orang tetap tertawa. Dunia tidak berhenti hanya karena rahimku berhenti bekerja. Aku berharap suamiku berkata sesuatu, apa saja. Kalimat sederhana pun cukup. Tapi yang terdengar hanya suara mesin dan napas kami yang terasa canggung. Akhirnya ia berkata, tanpa menoleh, "Ya sudah, mau gimana lagi?" Kalimat itu seperti palu. Bukan karena keras, tapi karena dingin. Aku ingin berteriak. Aku takut, aku belum siap, aku masih ingin jadi ibu. Tapi semua itu hanya berputar di kepalaku. Tidak satupun keluar dari mulutku. Karena sejak saat itu, aku mulai merasa keluhanku tidak penting. Hari-hari setelahnya terasa berbeda. Tubuhku sering panas dingin. Emosiku naik turun tanpa alasan jelas. Aku mudah lelah, mudah menangis, tapi juga mudah menyalahkan diri sendiri. Setiap kali bercermin, aku bertanya dalam hati, apa yang salah denganku? Apa aku rusak? Aku mencoba bicara pada ibu mertuaku. Kupikir, sebagai perempuan yang lebih dulu menjalani hidup, ia akan memelukku atau setidaknya menenangkanku. Tapi ia hanya menghela napas dan berkata ringan, "Kasihan ya, masih muda sudah begitu. Dulu ibu seumuran kamu sudah punya anak 2. Ia tersenyum. Aku memaksakan senyum balasan. Tapi di dalam dadaku, sesuatu runtuh lagi. Sejak itu, kalimat-kalimat seperti itu sering kudengar. Kadang terang-terangan, kadang dibungkus candaan. Perempuan itu kodratnya melahirkan. Kalau tidak bisa punya anak, kasihan suaminya. Aku ingin bertanya, lalu aku ini apa? Suamiku jarang membelaku, bahkan sering ikut tertawa kecil. Mungkin baginya itu bukan masalah besar. Tapi bagiku, setiap tawa itu seperti pengingat bahwa aku gagal memenuhi harapan mereka. Aku mulai belajar diam, karena setiap kali aku berbicara, aku merasa terlalu sensitif, terlalu lebay, terlalu perempuan. Malam-malam menjadi waktu paling berat, saat rumah sepi dan pikiranku tidak bisa diajak diam. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan satu ketakutan yang sama. Apakah aku masih dicintai atau hanya ditoleransi? Suatu malam, aku berdiri lama di depan cermin, menatap tubuhku sendiri. Tidak ada yang berubah secara kasat mata, tapi aku merasa asing dengan diriku sendiri. Seperti kehilangan sesuatu yang tak terlihat tapi sangat berharga. Rahimku, harapanku, dan perlahan kepercayaanku pada diriku sendiri. Di ranjang, suamiku tidur membelakangiku.
Jarak kami hanya sejengkal, tapi rasanya seperti jurang. Aku ingin menyentuhnya, ingin memastikan aku masih berarti, tapi tanganku gemetar. Aku ingin bertanya, "Mas, kalau aku tidak bisa memberi anak, kamu masih mau aku?" Tapi pertanyaan itu terlalu menakutkan, karena aku tidak yakin siap mendengar jawabannya. Air mataku jatuh perlahan, tanpa suara, karena di rumah ini tangisan tidak menyelesaikan apapun. Tangisan hanya membuatku terlihat lemah, dan aku sudah cukup merasa lemah. Malam itu aku sadar satu hal yang menyakitkan. Dalam kondisi terburuk tubuhku, aku justru dituntut untuk tetap kuat sendirian. Dan aku belum tahu seberapa banyak luka yang masih menungguku ke depan. Aku kira rasa sakit itu ada batasnya. Ternyata tidak. Setelah vonis itu, aku tidak hanya kehilangan satu hal. Aku perlahan kehilangan tempatku sendiri di rumah yang kusebut keluarga. Hal kecil mulai terasa besar. Nada bicara suamiku berubah, lebih singkat, lebih dingin. Ia jarang menatapku lama-lama. Sentuhannya tidak lagi hangat, tapi seperti kewajiban. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara. "Mas, aku capek. Badanku sering gak enak. Aku butuh kamu." Ia menghela napas. "Capek? Kamu tuh kebanyakan mikir," katanya. "Jangan jadikan sakit kamu alasan buat semuanya." Alasan? Kalimat itu membuatku diam, karena aku mulai bertanya-tanya. Apakah rasa sakitku memang berlebihan? Apakah aku sedang membesar-besarkan sesuatu yang seharusnya bisa kuterima dengan dewasa? Pagi-pagi, ibu mertuaku sering datang ke dapur, membawa cerita, bukan untukku, tapi seolah sengaja ingin ku dengar. Anak tetangga itu cepat ya dapat momongan. Perempuan sekarang gampang stres, makanya susah punya anak. Ia tidak menatapku langsung, tapi setiap kata itu tepat mengenai diriku. Aku pernah menangis di kamar mandi, menutup mulut dengan handuk supaya tidak terdengar. Menangis sambil bertanya pada diri sendiri, apa salahku dilahirkan sebagai perempuan kalau akhirnya aku disalahkan atas hal yang tidak bisa kupilih? Suatu sore, aku mendengar percakapan mereka. Aku tidak menguping, aku hanya kebetulan lewat. "Kasian kamu," kata ibu mertuaku pada suamiku. "Masih muda, tapi istrimu begitu. Kamu mau sampai kapan?" Aku berhenti melangkah. Napas terasa berat. Suamiku tidak langsung menjawab. Lalu ia berkata pelan, tapi cukup jelas untuk ku dengar. "Ya gimana, Bu? Aku juga kepikiran." Kata itu menghancurkanku. Bukan teriakannya, bukan makiannya, tapi kenyataan bahwa ia memikirkannya. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit kamar sambil merasakan sesuatu yang baru. Takut ditinggalkan bukan karena aku berbuat salah, tapi karena tubuhku gagal memenuhi harapan. Aku mulai membandingkan diriku dengan perempuan lain, yang perutnya membesar, yang dipuji sebagai perempuan sempurna. Sementara aku hanya perempuan dengan rahim yang menyerah terlalu cepat. Aku jadi lebih diam, lebih sering mengalah. Aku memasak lebih rajin, menuruti apapun yang diminta. Seolah dengan begitu, aku bisa menebus kekuranganku. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa kecil. Pernah suatu kali suamiku berkata sambil bercanda, "Ya mau gimana, orang kamu gak bisa kasih aku anak." Ia tertawa, aku ikut tersenyum. Tapi malamnya aku muntah karena menangis terlalu lama. Di titik itu aku sadar, yang paling menyakitkan bukan menopause dini, bukan vonis dokter,
bukan tubuhku yang berubah. Yang paling menyakitkan adalah merasa tidak dipilih, merasa tidak cukup, dan tetap bertahan meski perlahan hancur. Aku sering bertanya dalam hati, kalau aku pergi, apakah ada yang mencariku? Atau justru mereka akan merasa lega? Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya, kenapa aku begini? Tapi mulai bertanya, sampai kapan aku harus menyakiti diriku sendiri demi diterima? Aku sampai pada satu titik di mana tubuhku tidak lagi kuat menampung semua yang kupendam. Bukan karena sakitnya semakin parah, tapi karena aku terlalu lama berpura-pura baik-baik saja. Suatu pagi, aku pingsan di kamar mandi. Bukan dramatis, tidak ada darah, tidak ada teriakan. Aku hanya jatuh, seperti hatiku yang sudah lama menyerah lebih dulu. Di rumah sakit, aku terbangun sendirian. Suamiku datang terlambat. Ia berdiri di ujung ranjang, menatapku seperti orang asing yang sudah menunggu giliran bicara. Dokter itu perempuan, usianya mungkin tidak jauh dariku. Ia duduk di sampingku, menatap mataku, bukan hanya hasil pemeriksaan. Bu, yang ibu alami ini berat. Dan kalau ibu terus menyimpan semuanya sendiri, yang sakit bukan cuma tubuhnya. Aku menangis. Untuk pertama kalinya, aku tidak menahan. Aku menangis seperti perempuan yang akhirnya diizinkan rapuh. Dokter itu menggenggam tanganku dan berkata pelan, menopause dini tidak membuat ibu gagal sebagai perempuan. Yang membuat seseorang hancur adalah ketika ia terus dipaksa bertahan di tempat yang tidak memanusiakannya. Kalimat itu menancap di kepalaku. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku duduk sendirian dan jujur pada diriku sendiri. Aku menulis, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diriku. Aku menulis semua yang kurasakan. Takut, marah, sedih, kecewa. Dan satu kalimat yang membuat tanganku gemetar. Aku capek berjuang sendirian. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri bicara. Bukan dengan emosi, bukan dengan tangisan. Aku menatap suamiku dan berkata pelan, aku sedang sakit. Bukan cuma tubuhku, tapi jiwaku. Dan aku butuh pasangan, bukan penonton. Ia diam. Aku melanjutkan dengan suara bergetar tapi tegas. Kalau aku tidak cukup untukmu hanya karena aku tidak bisa memberi anak, maka aku juga tidak cukup aman untuk bertahan di sini. Untuk pertama kalinya, aku tidak memohon. Aku hanya menyampaikan batas. Entah bagaimana reaksi mereka setelahnya, entah aku akan tetap tinggal atau pergi. Aku belum punya semua jawabannya. Tapi satu hal aku tahu pasti. Aku berhenti menyalahkan tubuhku sendiri. Aku mulai belajar mencintai diriku kembali, pelan-pelan. Dengan luka yang masih ada, dengan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Tapi juga dengan kesadaran baru. Nilai seorang perempuan tidak terletak pada rahimnya. Tidak pada kemampuannya melahirkan. Tidak pada seberapa besar ia berkorban sampai hancur. Aku mungkin tidak bisa menjadi ibu seperti yang mereka bayangkan. Tapi aku tetap perempuan. Aku tetap manusia. Dan aku masih berhak bahagia. Jika hari ini kamu merasa sendirian, merasa tidak cukup, merasa gagal hanya karena tubuhmu berbeda, tolong ingat satu hal ini. Kamu tidak rusak. Kamu hanya sedang berjuang. Dan berjuang sendirian bukan kewajiban. Aku pernah berada di titik paling rendah dalam hidupku. Tubuhku berubah, suamiku berubah, dan rumah yang seharusnya aman justru menjadi tempat aku paling sering merasa sendirian. Tapi satu hal yang akhirnya kupelajari, aku tidak gagal menjadi perempuan. Aku hanya terlalu lama hidup di lingkungan yang membuatku merasa tidak cukup. Kalau kamu sedang menonton ini dengan mata berkaca-kaca,
Kalau kamu pernah merasa diabaikan saat kamu paling butuh dipeluk, tuliskan di kolom komentar, "Aku mengerti perasaan ini." Dengan begitu, perempuan lain yang membaca tahu, mereka tidak sendirian. Jangan lupa subscribe Suara Dalam Pena, nyalakan lonceng notifikasinya, like video ini, dan bagikan ke satu perempuan yang mungkin hari ini sedang bertahan dalam diam. Karena setiap perempuan berhak didengar, dan setiap luka pantas dipeluk.